Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja dan sehat selalu ya. Oke, kelas 10A pagi ini hadir semua ya. Oke, bagus kalau hadir semua. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, untuk lembar fotokopian yang kemarin dititipkan ke ketua kelas sudah dibagikan kan ya? Oke, kalau sudah dibagikan, mari kita mulai melanjutkan materi hari ini. Materi hari ini kita bawakan yaitu masa praaksara. Oke, jadi masa praaksara sendiri memiliki nama lain yaitu masa nirleka. Jadi apa sih masa praaksara itu? Jadi masa praaksara itu merupakan suatu masa di mana keadaan manusia purba pada saat itu belum mengenal tulisan atau masih buta huruf. Nah, masa praaksara ini terjadi di seluruh belahan dunia. Cuman, hanya waktu dan tempatnya yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Oke, jadi kapan sih masa praaksara itu dimulai gitu ya? Jadi sebenarnya belum bisa dipastikan atau belum bisa dibuktikan kapan sebenarnya masa praaksara itu dimulai. Namun, satu hal yang sudah pasti dipastikan bahwa masa praaksara itu dimulai ketika manusia purba ini menempati bumi. Begitu. Nah, jadi ceritanya sekitar 65 juta tahun yang lalu terdapat suatu masa atau terdapat suatu zaman yang disebut dengan zaman Mesozoikum. Di zaman Mesozoikum sendiri ini terbagi menjadi dua zaman. Yang pertama ada zaman Tersier dan yang kedua ada zaman Kuarter yang ini. Jadi di zaman Tersier sendiri ini binatang-binatang besar, binatang-binatang buas ini sudah mulai hilang, lalu digantikan dengan binatang-binatang menyusui seperti kera atau monyet. Lalu di zaman Kuarter sendiri ini merupakan awal zaman dari kehidupan manusia. Nah, zaman Kuarter sendiri ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ini ada zaman Pleistocene dan yang kedua ada zaman Holocene. Zaman Pleistocene sendiri ini atau biasa disebut dengan zaman es. Nah, pada zaman es ini merupakan zaman-zaman awal kehidupan dari manusia. Lalu, yang kedua ada zaman Holocene. Zaman Holocene ini ternyata merupakan suatu zaman yang mana zaman tersebut itu merupakan awal dari kehadiran Homo sapiens. Yang mana Homo sapiens itu merupakan manusia purba yang diyakini sebagai nenek moyang dari masa modern. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana sih cara mereka untuk bertahan hidup. Jadi, melewati zaman-zaman es yang mereka lalui itu pasti kan itu merupakan suatu zaman yang sulit untuk mereka dalam bertahan hidup. Nah, karena sulitnya mereka untuk bertahan hidup itu, mereka sudah pasti memiliki pola-pola sendiri atau cara-cara khusus untuk bertahan hidup. Di antaranya adalah terdapat dua pola mereka untuk bertahan hidup. Yang pertama itu adalah mereka lebih memilih untuk tinggal di daerah sekitar dekat dengan sumber air. Dan yang kedua adalah mereka lebih memilih tinggal juga untuk tinggal di daerah alam terbuka. Alasan mereka untuk tinggal di sumber air karena air merupakan suatu kebutuhan yang penting dan kebutuhan primer untuk melengkapi kehidupan mereka, untuk melengkapi kehidupan jasmani mereka. Dan ternyata air itu juga memiliki peranan penting selain untuk melengkapi kehidupan jasmani. Di antaranya adalah air digunakan sebagai mobilitas oleh manusia purba untuk berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya untuk bertahan hidup. Dan yang kedua, alasan mereka memilih tinggal di alam terbuka ya karena pada saat itu mereka masih mengikuti kehidupan, masih berada di kehidupan yang mana food gathering dan berburu dan meramu. Sehingga ketika di suatu tempat terdapat bahan makanan dan bahan makanannya sudah habis,
maka mereka akan memilih berpindah tempat dan mencari tempat baru yang mana masih terdapat bahan makanan yang bisa digunakan untuk hidup. Oke, jadi selain cara bertahan hidup yang sudah disebutkan tadi, berdasarkan hasil dari penelitian dan berupa fosil maupun artefak-artefak lainnya ini menunjukkan bahwa manusia purba pada masa dulu itu pada awalnya itu hidup dengan cara berburu dan meramu. Di sini yang pertama adalah awalnya adalah berburu dan meramu. Kenapa demikian? Karena mereka itu masih bergantung pada alam. Lalu, karena mereka masih bergantung pada awal, mereka juga mengalami fase hidup yang berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Nah, hal ini karena kan mereka berpindah-pindah karena seiring ketersediaan bahan makanannya. Jika di tempat tersebut bahan makanan habis, lalu mereka pindah mencari bahan makanan yang lainnya. Nah, pada masa ini itu sering disebut dengan masa food gathering. Yang kedua ada masa food gathering. Selain itu, setelah mereka melewati masa berburu dan meramu, kemudian beralih ke masa food gathering, dan seiring dengan perkembangannya zaman, lalu akhirnya mereka sampailah di masa food producing. Karena mereka tidak lagi hanya mengumpulkan makanan. Di sini, di masa food producing ini, mereka tidak lagi mengumpulkan makanan, namun mereka juga mengusahakan untuk membuat dan menghasilkan makanannya sendiri, sehingga masa tersebut dinamakan dengan masa food producing. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai sistem kepercayaan yang dimiliki oleh manusia purba. Oke, jadi terdapat 3 sistem kepercayaan yang dimiliki dan diyakini oleh manusia purba. Yang pertama itu ada animisme. Animisme sendiri ini merupakan yang mana mereka mempercayai pengaruh roh nenek moyang yang ada di kehidupan mereka. Yang selanjutnya atau yang kedua itu ada yang namanya kepercayaan dinamisme. Kepercayaan dinamisme ini adalah mereka mempercayai bahwa suatu benda ini memiliki kekuatan yang mana kekuatan tersebut itu dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Itu yang disebut dengan sistem kepercayaan dinamisme. Kemudian yang ketiga adalah totemisme. Totemisme sendiri ini merupakan suatu kepercayaan yang mana mereka mempercayai hewan-hewan yang mereka anggap suci ini sebagai suatu hal yang mereka percaya dan mereka yakini lalu mereka imani. Dan semua hal-hal ini itu ditemukan dari hasil penelitian oleh arkeolog. Hasilnya itu dapat berupa fosil maupun artefak gitu. Oke, selanjutnya adalah mengenai siapa saja sih manusia purba yang pernah ada di Indonesia. Oke, manusia purba yang ditemukan di Indonesia, fosilnya, itu ada 3. Yang pertama itu ada Meganthropus Paleojavanicus, yang kedua ada Pithecanthropus erectus, dan yang ketiga adalah Homo. Oke, dari ketiga manusia purba yang sudah disebutkan tadi, tugas kalian adalah mencari lebih dalam atau mencari lebih detail informasi mengenai ketiga manusia purba tadi, dan kemudian tugasnya ditulis di dalam buku besar beserta materi yang telah dipelajarin hari ini. Lalu untuk tugasnya dikumpulkan di minggu depan sebelum ulangan harian dilaksanakan. Begitu. Dan oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa disampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.